Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Biokimia Metabolisme dengan anggota Ikana Putri, Teguh Muhammad Kirudin, Hairunisa, Muhammad David Fauzi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang reaksi oksidasi beta. Yang pertama, reaksi oksidasi beta pada lemak jenuh. Yang kedua, reaksi oksidasi beta pada lemak tak jenuh dengan jumlah atom genap. Yang terakhir, reaksi oksidasi beta pada lemak jenuh dengan jumlah atom C ganjil. Simak video kami. Reaksi beta oksidasi lemak jenuh. Lemak asil CoA akan dioksidasi dengan bantuan enzim asil CoA dehidrogenase membentuk trans 2-NO-CoA. Pada lemak asil CoA, pada saat lemak asil CoA dioksidasi, ikatan H pada C alfa dan C beta akan putus dan ditransfer ke FAD membentuk FADH2. Kemudian elektron sisa metabolisme akan ditampung pada elektron transfer fosfoprotein dan kemudian akan ditransfer kembali ke FAD membentuk FADH2. Pada ETF, dengan bantuan pada ETF, elektron transfer fosfoprotein itu sendiri merupakan wadah untuk sisa elektron metabolisme, sisa-sisa dari elektron yang setelah dimetabolisme. Sedangkan pada ETF itu sendiri dibantu dengan enzim ubiquinon oksidoreduktase untuk mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Kemudian diteruskan ke Ki membentuk KiH2. Untuk tahap kedua yaitu hidrasi, di mana trans 2-NO-CoA akan dihidrasi dengan bantuan 2-NO-CoA hidratase dan masuknya H2O menjadi L3 hidroksi asil CoA, di mana H2 itu akan dipecah menjadi H+ dan OH-, kemudian H+ akan masuk pada C alfa dan OH- akan masuk pada C beta. Untuk tahap 3 yaitu oksidasi lanjut, di mana L3 hidroksi asil CoA akan dioksidasi menjadi 3 keto asil CoA dengan bantuan enzim L3 hidroksi asil CoA dehidrogenase, di mana pada saat oksidasi L3 hidroksi asil CoA akan memutus ikatan pada H C beta dan kemudian H itu akan masuk ke NADH membentuk NADH ditambah H+. Saya ulangi, akan masuk ke NAD+ menjadi NADH ditambah H+. Untuk tahap keempat yaitu tiolisis, di mana 3 keto asil CoA akan diubah menjadi asetil CoA dengan bantuan 3 ketosil asil tiolase. Setelah 3 ketosil CoA itu dipecah, maka akan berikatan dengan HS CoA membentuk asetil CoA, dan yang satunya lagi akan membentuk lemak asil CoA. Lemak asil CoA ini akan memasuki tahap pertama kembali yaitu tahap oksidasi, kemudian kembali ke tahap hidrasi, oksidasi lanjut, dan tiolisis untuk membentuk asetil CoA kembali. Itu merupakan tahap dari reaksi beta oksidasi lemak jenuh. Reaksi beta oksidasi asam lemak tak jenuh pada jumlah atom C genap, di mana senyawa linoleoil CoA akan mengalami 3 tahap oksidasi membentuk C12 cis 3,6, di mana pada tahap ini terjadi pengurangan 6 atom C. Tahap selanjutnya C12 cis 3,6 tadi akan diubah menjadi C12 trans cis 2,6 dengan bantuan enzim 3,2 enoil CoA isomerase.
Tahap selanjutnya yaitu pembentukan dari C12 transis 2,6 dibentuk menjadi C10 cis 4, di mana itu terjadi satu putaran oksidasi. Pada tahap selanjutnya terjadi penstabilan di mana C10 cis 4 tadi diubah menjadi C10 trans cis 2,4 dengan bantuan enzim asil-CoA dehidrogenase. Pada tahap selanjutnya C10 trans cis 2,4 tadi diubah menjadi C10 trans 3 dengan bantuan enzim 2,4 dienol-CoA reduktase. Pada tahap ini dia menolak untuk resonansi dengan mengubah NADPH menjadi NADP+. Pada tahap selanjutnya terjadi penataan ulang ikatan rangkap dari C10 trans 3 menjadi C10 trans 2 dengan bantuan enzim 3,2 enoyl-CoA isomerase. Enzim yang digunakan sama dengan enzim pada tahap 2 tadi. Selanjutnya terbentuk C10 trans 2 tadi dilakukan satu putaran oksidasi lagi dengan membentuk propionil-CoA. Yang terakhir adalah reaksi beta oksidasi asam lemak tak jenuh dengan jumlah atom C ganjil. Propionil-CoA dengan pengoksidasi bikarbonat akan membentuk dimetilmelanil-CoA dengan bantuan enzim propionil-CoA karboksilase. Yang dimetilmelanil-CoA membutuhkan ATP untuk menjadi fosfat ditambah ADP dengan bantuan senyawa biotin. Dimetilmelanil-CoA akan membentuk L-metilmelanil-CoA dengan bantuan enzim metilmelanil-CoA racemase. Dan succinyl-CoA akan terbentuk dari L-metilmelanil-CoA dengan bantuan enzim metilmelanil-CoA mutase dan senyawa adenosilkobalamin. Dari kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang kurang mohon komen di bawah ini. Don't forget to subscribe and like akun ini. Akhir kata, kami dari kelompok 3